Halo generasi sukses, selamat pagi. Pagi, Bu. Ya, gimana keadaan Pagi, Bu. kalian hari ini? Baik, Bu. Ya, kita bersyukur pada hari ini kita dalam keadaan yang baik, kita dalam keadaan yang sehat, kita dapat belajar dalam pelajaran bahasa Indonesia. Untuk mengawali pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar, ilmunya juga bermanfaat bagi kita. Berdoa mulai. Selesai? Ya, hari ini kita akan membahas teks eksposisi. Namun sebelumnya, sudahkah kalian absen? Sudah absen? Ya, Sudah, Bu. Kan formnya di Google Classroom. Bagus sekali kalau sudah absen. Masih ingat dengan pembelajaran minggu lalu? ya masih Bu. Iya, tentang apa minggu lalu pembelajaran kita? Tentang teks eksposisi. Iya, kita membahas tentang teks eksposisi. Lalu kita juga sudah membahas struktur teks eksposisi, lalu langkah-langkah penyusunan teks eksposisi. Adakah yang bisa menjelaskan struktur teks eksposisi? Ya, bisa Bu. Oh iya, silakan Mbak Nanda. Struktur teks eksposisi ada 3. Yang pertama tesis, argumentasi, dan penegasan ulang. Untuk tesis, yaitu merupakan gagasan utama dalam teks eksposisi. Argumentasi merupakan kalimat-kalimat penegasan yang memperkuat paragraf tesis. Dan penegasan ulang merupakan kesimpulan dari paragraf tesis dan argumentasi. Iya, benar sekali Mbak Nanda. Berarti masih bagus ya. Dan diingat minggu lalu. Lalu ada 6 langkah-langkah dalam penyusunan. Siapa yang masih ingat? Ya, saya Bu. Iya, Mbak Devi. Apa Mbak Devi yang kamu masih ingat? 1. Menentukan topik. Dengan menentukan topik pada saat menulis, kita akan lebih berarah dalam menyelesaikan tugas. 2. Menentukan tujuan. Tujuan yang akan memberikan penjelasan dan pemahaman kepada pembaca. 3. Menentukan data yang sesuai dengan tema. Bisa mencari bahan dari buku, internet, atau wawancara langsung. Iya, itu tadi yang disebutin Mbak Devi, tapi belum lengkap. Ada yang bisa melengkapinya? Ya, Mbak Erna silakan. 4. Membuat kerangka yang akan dibahas. 5. Pembahasan berdasarkan kerangka karangan agar lebih lengkap lagi ciri teks eksposisi dapat tersalurkan yang bersifat informatif, objektif, dan logis. 6. Membuat kesimpulan harus sejalan bahkan harus memperkuat tesis. Iya, itu mengenai 6 langkah yang dapat kalian lakukan untuk menyusun teks eksposisi. Materi minggu lalu masih berhubungan dengan materi minggu ini. Dan tujuan pembelajarannya masih sama. Yang pertama, kalian akan menganalisis teks eksposisi bidang pekerjaan. Yang kedua, kalian akan menyusun teks eksposisi berdasarkan bidang pekerjaan. Nah, untuk lebih memahami, kalian simak terlebih dahulu cuplikan video berita, nanti kalian pahami, lalu nanti kalian secara berkelompok, kalian akan mempresentasikan hasilnya, kalian akan menentukan bagian tesis, argumen, serta penegasan ulang. Terlebih dahulu, kalian simak ya videonya. Siapa sangka dari hobi bisa menjadi hoki. Itulah yang tergambar dari kegiatan memotret. Namun tidak banyak yang berhasil menjadi fotografer handal, apalagi travel photographer yang menuntut kemampuan, keberanian, dan manajerial yang baik saat rupiah menghampiri. Fotografi sudah menjadi bisnis yang menggiurkan saat ini. Kemampuan mengambil gambar yang indah dan menarik dikomunikasikan dengan eksistensi di media sosial telah memberikan omset puluhan juta rupiah bagi seorang fotoblogger.
Puluhan juta rupiah per bulan bukan secara instan dikantongi Bari Kusuma, seorang travel photographer sekaligus travel fotoblogger. Sejak di bangku kuliah tahun 2000 lalu, Bari serius dengan hobi yang ditanamkan sang ayah ini yang merupakan fotografer pernikahan. Awalnya, Bari menjadi fotografer komersial seperti membuat foto untuk kalender, serta menjual foto ke majalah dan perusahaan. Hingga tahun 2005, keuntungan dari menjual foto komersial ia gunakan untuk traveling. Dari sinilah, ia akhirnya menjadi travel photographer. Boleh ceritain nih Mas, kalau fotoblogger itu kan juga butuh modal ya? Iya. Nah, boleh ceritain nggak tahapan sampai mulai punya kamera, punya drone gitu? Berapa biaya yang dikeluarkan sampai sejauh ini? Untuk pertama kali, untuk kamera, waktu itu sampai saya kuliah aja sampai jual motor untuk beli kamera, seperti itu. Dan sama seperti bisnis pada umumnya, kita kalau ingin menekuni suatu profesi memang harus mengeluarkan modal dulu. Misalkan saya aja mulai tahun 2000 dan baru menghasilkan aja tahun 2010. Jadi ada 10 tahun menghasilkan baru bisa hidup dari travel photographer. Dan biayanya ya sangat banyak sih, travelingnya terutama. Tiketnya ke destinasi-destinasi terpencil aja udah lumayan banyak. Terus juga kamera yang tidak murah juga. Dan sekarang memakai drone akhirnya dan membuat video juga, dan tetapi semuanya itu bisa dijual dan bisa ratusan juta, dan mungkin kalau dihitung bisa ya lebih dari 501 M segala macam mungkin bisa sih, soalnya saya nggak hitungin gitu kan. Menjamurnya media sosial juga ikut dimanfaatkan Bari sejak 4 tahun lalu untuk memamerkan hasil karyanya. Disinilah fotonya semakin dikenal. Berbagai merek dan perusahaan yang terkait dengan dunia fotografi dan wisata kemudian melakukan soft selling melalui publikasi karya Bari Kusuma. Oke, itu tadi video bidang pekerjaan yang sesuai dengan jurusan kalian multimedia. Di situ tentang fotografer. Setelah kalian menonton video itu, silahkan kalian berdiskusi terlebih dahulu bersama kelompok untuk menentukan dari tesis, argumen, serta penegasan ulang. Iya, setelah kalian berdiskusi, sekarang silahkan kalian sampaikan pendapat kalian menurut kelompok. Mulai. Iya, kalian sudah berdiskusi berdasarkan kelompok kalian. Sekarang silahkan disampaikan pendapatnya. Yang pertama mengenai tesis. Dari kelompok berapa nih yang bisa mengemukakan tentang tesis? Saya, Bu, dari kelompok 2. Ya, silakan. Fotografer adalah sebutan bagi para pekerja yang memberikan jasa fotografi untuk berbagai tujuan. Ada yang menawarkan jasa foto komersial secara langsung, yakni fotografer memotret lalu dibayar. Misalnya memotret perorangan, keluarga, acara pernikahan, ataupun produk. Ada juga nih seorang fotografer yang gemar hunting foto, kemudian dijual untuk berbagai keperluan seperti iklan maupun foto di media. Tapi ada juga fotografer yang memotret untuk tujuan pameran. Biasanya fotografer akan menyewa galeri untuk menampilkan karyanya, jadi kalau ada yang tertarik bisa membelinya. Oke, bagus sekali dari kelompok 2 ya. Jadi di situ sudah dijelaskan mengenai apa sih fotografer itu sesuai dengan video tadi. Video tadi kan menampilkan seorang Bapak Bari yang dia merupakan fotografer handal. Saat ini ya, dia juga menghasilkan pundi-pundi uang karena hobinya. Lalu yang kedua, argumentasi. Dari kelompok berapa yang bisa memaparkan mengenai argumentasinya? Saya, Bu, dari kelompok 1. Oke, silakan. Seorang fotografer yang baik nggak cuma asal jepret, tetapi juga memiliki pesan yang akan disampaikan dalam setiap karyanya. Pekerjaan ini membutuhkan sudut pandang khusus untuk menentukan bagian cara menampilkan objek atau subjek dan pesan apa yang ingin disampaikan melalui gambar. Iya, terima kasih Mbak Alda. Jadi di bagian kedua di argumentasi ini tetap temanya sama tentang fotografer. Di situ memperkuat dari paragraf tesis, benar sekali. Lalu bagian terakhir nih, paragraf mengenai penegasan ulang. Kelompok berapa yang bisa menjelaskan penegasan ulang? Saya, Bu, dari kelompok 3. Kelompok 3. Iya, silakan Mas Adi.
Menjadi seorang fotografer sangat menjanjikan karena dapat menghasilkan uang dan juga dapat berwisata berawal dari hobi yang menyenangkan. Dapat menghasilkan gambar yang menarik untuk menyimpan kenangan ataupun cerita dalam sebuah gambar yang menarik. Iya, benar sekali. Jadi di situ dapat disimpulkan bahwa fotografer itu salah satu hobi yang menarik dan dapat menghasilkan uang. Siapa sih yang nggak mau mendapatkan uang dari hobi? Kalian nih anak-anak kekinian yang hobinya foto, yang hobinya bikin video, bisa dicoba langkah dari Pak Bari ini. Kalian boleh mengikutinya. Sesuai loh dengan jurusan kalian multimedia. Iya, itu tadi kalian sudah melihat video, sudah berdiskusi. Lalu adakah yang ingin bertanya mengenai materi pada hari ini? Iya, dari materi yang kalian bahas tadi, lalu video, dan juga kalian sudah berdiskusi, adakah yang masih belum mengerti dengan pembelajaran pada hari ini? Ada yang masih belum mengerti? Siap, mengerti, Bu. Ya, kalau sudah mengerti, berarti kita dapat menyimpulkan nih, apa saja yang kalian terima pada hari ini. Adakah yang bisa menyimpulkan hasil pembelajaran pada hari ini? Saya, Bu. Oh ya, gimana, Biasa? Kesimpulan 1. Teks eksposisi merupakan informasi. 2. Struktur eksposisi terdiri dari tesis, argumentasi, penegasan ulang. 3. Cara menyusun teks eksposisi terdiri dari 7 langkah. Iya, itu yang kita pelajari pada hari ini. Jadi pembelajaran pada hari ini sudah selesai, tentang materi tentang teks eksposisi juga sudah selesai. Minggu yang akan datang, kita akan mengadakan ulangan. Kalian silahkan persiapkan materinya, dipelajari ulang. Jangan lupa di situ masih membahas tentang bidang pekerjaan ya. Ya, demikian saja yang dapat Ibu sampaikan. Tetap jaga kesehatan, meskipun kita berjarak jauh, jaga kesehatan. Jangan lupa sampaikan salam Ibu untuk keluarga yang ada di rumah. Demikian saja pembelajaran pada hari ini, dan Ibu akhiri. Selamat pagi. Pagi, Oke, Bu. Bu. Pagi, Bu.